Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan informasi paling lengkap, mendalam, dan terpercaya untuk kalian semua. Di sini, kita tidak hanya sekadar membaca berita, tetapi juga menelusuri fakta, membedah detail tersembunyi, serta mengupas sisi lain dari peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan. Jadi, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini agar semakin banyak orang yang tercerahkan dengan informasi yang valid dan akurat. Kali ini, kita akan membahas sebuah kabar yang sedang menjadi sorotan hangat di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Ya, Timnas Indonesia tengah menghadapi momen paling krusial dalam perjalanan panjang mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tekanan tinggi, berbagai faktor non-teknis, hingga isu penunjukan wasit yang diprotes langsung oleh PSSI menjadi rangkaian cerita yang sangat menarik untuk kita kupas bersama. Seperti apa persiapannya, bagaimana tantangannya, dan apa saja faktor yang bisa memengaruhi kiprah Garuda di ronde keempat nanti? Mari kita bahas secara tuntas dalam narasi panjang ini. Pertama-tama, mari kita pahami dulu situasi yang sedang dihadapi Timnas Indonesia. Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, mantan bintang sepak bola Belanda yang punya segudang pengalaman, skuad Garuda berhasil melangkah jauh hingga ronde keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Sebuah pencapaian yang patut diapresiasi, karena perjalanan ke titik ini jelas bukan hal mudah. Kita tahu, sejak lama Timnas Indonesia sering kali terhenti di ronde-ronde awal kualifikasi, namun kali ini situasinya berbeda. Ada semangat baru, ada strategi baru, dan ada dukungan besar dari masyarakat yang haus akan kebangkitan sepak bola nasional. Nah, di ronde keempat ini, Indonesia tergabung di grup B bersama dua lawan berat, Irak dan tuan rumah Arab Saudi. Jadwal sudah dirilis dan tekanannya benar-benar luar biasa. Pada 8 Oktober tahun 2025, Indonesia harus menghadapi Arab Saudi. Hanya berselang 3 hari kemudian, tepatnya 11 Oktober tahun 2025, Garuda akan kembali bertanding melawan Irak di King Abdullah Sport City, Jeddah. Bayangkan saja, dua laga berat melawan tim unggulan Asia dalam waktu yang sangat singkat. Ini jelas menguras energi fisik maupun mental. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sangat menyadari betapa beratnya tantangan ini. Ia bahkan menyebut persiapan menuju ronde 4 dipenuhi tekanan tinggi. Mengapa? Karena sejak awal, rencana pertandingan sempat berubah. Awalnya, laga-laga di ronde keempat akan dimainkan di tempat netral. Namun, kini sudah ada host, yakni Arab Saudi. Artinya, Indonesia akan menghadapi tantangan tambahan berupa dukungan penuh supporter tuan rumah, atmosfer stadion yang sangat berat, hingga berbagai faktor eksternal yang bisa memengaruhi jalannya laga. Salah satu langkah penting yang diambil PSSI adalah mengajukan protes resmi soal jadwal kick-off pertandingan. Awalnya, laga melawan Arab Saudi dijadwalkan pada pukul 18 waktu setempat atau pukul 22 WIB. Jam ini dianggap kurang ideal karena kondisi cuaca di Arab Saudi pada sore hari bisa sangat panas, sehingga menguras tenaga pemain. Setelah melobi FC, akhirnya PSSI berhasil menggeser jadwal kick-off menjadi jam 20:15 waktu setempat atau jam 0:15 WIB dini hari waktu Indonesia. Meski tetap larut malam, perubahan ini dinilai lebih baik dan mengurangi risiko kelelahan akibat suhu tinggi. Namun, yang paling menjadi sorotan adalah soal penunjukan wasit. Menurut informasi yang diterima PSSI, salah satu wasit yang ditugaskan berasal dari Kuwait. Bagi PSSI, hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran karena Kuwait berada di kawasan yang sama dengan Arab Saudi dan Irak. Risiko adanya bias atau keberpihakan dinilai cukup besar. Sekjen PSSI sudah mengirimkan surat resmi ke FIFA. Dan Erick Thohir bahkan menegaskan akan mengirimkan surat langsung ke AFC. Harapannya, wasit yang memimpin laga Timnas Indonesia adalah dari negara yang benar-benar netral, seperti Jepang, Australia, China, atau bahkan dari Eropa. Sobat Cek Fakta, kita semua tahu betapa vitalnya peran wasit dalam sebuah pertandingan sepak bola. Satu keputusan kecil bisa berakibat besar.
Apalagi di level kualifikasi Piala Dunia, di mana hanya ada 2 tiket otomatis yang diperebutkan dari setiap grup. Jika terjadi keputusan kontroversial, bisa jadi itu akan menentukan nasib timnas Indonesia. Maka wajar jika PSSI begitu keras memperjuangkan hal ini. Selain persoalan wasit, ada pula faktor-faktor lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan. Erick Thohir menyebut adanya faktor X yang bisa memengaruhi performa tim. Apa maksudnya faktor X? Ini merujuk pada segala hal di luar lapangan yang bisa mengganggu konsentrasi pemain. Misalnya, pada agenda uji coba di September tahun 2025 lalu, timnas Indonesia awalnya dijadwalkan melawan Kuwait dan Lebanon. Namun, tiba-tiba Kuwait mengundurkan diri. PSSI terpaksa mencari lawan baru, dan akhirnya Taiwan dijadikan pengganti. Perubahan mendadak seperti ini jelas mengganggu ritme persiapan. Tidak hanya itu, pengalaman ketika bertanding di Timur Tengah sebelumnya menunjukkan bahwa masalah teknis seperti pengawalan tim dan keterlambatan transportasi bisa terjadi. Bahkan, pernah ada kasus di mana tim terlambat sampai ke stadion, sehingga persiapan terganggu. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, PSSI mengirim tim advance jauh-jauh hari. Mereka bertugas memastikan semua urusan logistik, penginapan, hingga transportasi berjalan lancar. Bahkan, hotel untuk timnas Indonesia dipilih langsung oleh PSSI, bukan hotel yang disiapkan panitia lokal. Tujuannya jelas, agar timnas fokus penuh pada pertandingan tanpa diganggu urusan teknis. Selain itu, aturan mengenai akumulasi kartu kuning juga sempat menjadi sorotan. Awalnya, kartu kuning dari ronde sebelumnya akan dibawa ke ronde 4. Namun, aturan itu kemudian diubah. Kini, kartu kuning direset alias dihapus. Sekilas, ini tampak menguntungkan karena pemain yang sudah punya catatan pelanggaran bisa memulai dengan bersih. Tapi, Erick Thohir mengingatkan bahwa aturan ini juga bisa lebih menguntungkan tim lain. Karena itulah, Indonesia harus tetap waspada agar tidak terjebak situasi yang merugikan. Masalah supporter juga tidak kalah penting. PSSI menyebut bahwa jumlah supporter Indonesia yang boleh hadir di stadion sangat dibatasi. Padahal, kita tahu bahwa di Arab Saudi ada banyak sekali warga Indonesia yang siap memberikan dukungan langsung. Kehadiran supporter tentu memberi energi tambahan bagi para pemain. Namun, dengan pembatasan ini, dukungan langsung bisa berkurang drastis. Lagi-lagi, ini adalah salah satu faktor ke-10 yang harus diantisipasi. Sobat Cek Fakta, mari kita bahas pula soal kondisi teknis di lapangan. Patrick Kluivert punya tugas berat. Banyak pemain Indonesia yang merumput di Eropa baru bisa bergabung pada 6 Oktober. Itu artinya, mereka hanya punya waktu 2 hari sebelum laga penting melawan Arab Saudi. Waktu yang sangat sempit untuk beradaptasi dengan cuaca, kondisi lapangan, dan ritme permainan. Dalam situasi seperti ini, strategi khusus sangat dibutuhkan. Latihan ringan, analisis video, dan diskusi taktik menjadi lebih penting dibandingkan sekadar latihan fisik. Erick Thohir pun menegaskan bahwa technical director dan tim ofisial sudah diminta untuk melakukan review menyeluruh terhadap permainan lawan. Analisis detail soal kelemahan dan keunggulan Arab Saudi serta Irak harus benar-benar matang. Semua kemungkinan harus dipetakan agar tidak ada kejutan yang merugikan di lapangan. Lalu, bagaimana peluang Indonesia sebenarnya? Jika melihat peta kekuatan, jelas Arab Saudi dan Irak adalah lawan berat. Arab Saudi adalah tim langganan Piala Dunia, dengan pemain-pemain yang terbiasa bermain di liga domestik yang kompetitif, bahkan sebagian di Eropa. Sementara Irak juga punya sejarah panjang di level Asia, termasuk pernah menjadi juara Piala Asia ke-2007. Indonesia jelas bukan unggulan di grup ini, namun sepak bola penuh kejutan. Jika mampu tampil disiplin, memanfaatkan setiap peluang, dan mengantisipasi faktor eksternal dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia bisa memberikan kejutan. Sobat Cek Fakta, mari kita lihat makna besar dari ronde keempat ini. Juara grup A dan grup B akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bayangkan, jika Indonesia berhasil lolos, ini akan menjadi sejarah baru. Untuk pertama kalinya Garuda akan terbang ke pentas sepak bola paling bergengsi dunia. Dampaknya bukan hanya pada olahraga, tetapi juga pada kebanggaan nasional, ekonomi, hingga citra Indonesia di mata dunia.
Namun, jalan menuju mimpi besar ini tentu tidak mudah. Tekanan tinggi dari lawan, faktor non-teknis, dan regulasi yang bisa saja merugikan adalah tantangan nyata. Tapi, dengan persiapan matang, mental baja, serta dukungan penuh masyarakat, peluang itu tetap ada. Ingat, keberhasilan seringkali lahir dari situasi penuh tekanan. Jadi, mari kita sebagai masyarakat Indonesia memberikan dukungan terbaik kita. Bukan hanya dengan hadir di stadion, tapi juga dengan doa, dukungan moral, dan semangat positif. Setiap dukungan berarti besar bagi para pemain yang berjuang membawa nama bangsa. Sobat Cek Fakta, demikianlah ulasan panjang kita tentang tekanan tinggi yang dihadapi Timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, serta upaya PSSI dalam memprotes penunjukan wasit demi menjaga netralitas pertandingan. Semua fakta ini menunjukkan bahwa perjuangan di lapangan hijau bukan hanya soal menendang bola, tetapi juga soal diplomasi, strategi, dan ketahanan menghadapi situasi yang penuh tekanan. Mari kita sama-sama berdoa agar Timnas Indonesia mampu melewati fase ini dengan hasil terbaik. Karena siapa tahu, justru dari tekanan inilah lahir sejarah baru sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian selalu mendapatkan informasi yang akurat, mendalam, dan terpercaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam Garuda, dan tetap semangat bersama Cek Fakta.